Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab 14 keutamaan fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu rabi'u asyara, al-babu tawiki kubab. Ar-rabi'u asyara kang kaping 14. Iku fi fadilatil fara'id. Tetep ing dalem nutur kautamane bira-bira fardu. Bab 14 ini menerangkan tentang keutamaan sesuatu yang bersifat fardu atau wajib. Fardu itu artinya wajib. Perintah itu ada kalanya bersifat fardu, ada kalanya bersifat sunnah. Jadi tidak semua perintah itu fardu. Al-amru lil wujub, ada kalanya begitu, ada kalanya al-amru lil mandub, ada kalanya perintah itu menunjukkan sunnah. Yang wajib maka tidak bisa kita tinggal, harus kita lakukan. Adapun yang sunnah dilakukan semampunya. Ngelakoni sunnah kabeh mboten kelase kula ndak kuat. Semua sunnah ndak kuat kita melakukan. Maka yang sunnah itu lakukan semampunya. Sesuatu yang fardu itu adalah utama. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, yaqulullah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidaklah seorang hamba itu berusaha mendekat kepadaku, kata Allah,
lebih aku cintai kecuali dengan melakukan apa-apa yang telah aku wajibkan kepada. Jadi hamba kita mendekat kepada Allah dengan cara apapun yang paling disenangi dan paling cepat itu adalah dengan melakukan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Itu yang paling disenangi Allah, paling disenangi sudah. Jadi sesuatu yang difardukan oleh Allah itu adalah cara mendekat kepada Allah yang paling disenangi. Maka tidak ada ceritanya ibadah sunnah itu bisa mengalahkan ibadah wajib. Jangan sampai dibolak-balik, nguber sing sunnah kelangan sing wajib, itu menjadi aneh ya. Padha karo mbuang tumpeng luru upo. Paham maksudnya? Nah, tumpeng dibuang golek upo lah, itu kan kualik. Betul lah, maka harus tahu kita mana yang fardu, mana yang sunnah, sehingga kita bisa fokus melakukan sesuatu yang fardu itu. Qala Ibnu Athaillah Sakandari fil Hikam, dalam Hikam itu diterangkan begini. Min alamati ittiba'il hawa al-musyara'atu ila nawafilil khairat wa takasulu bil qiyami bil anil wajibat. Sebagian dari tanda seseorang itu mengikuti hawa. Hawa itu kesenangan. Jadi nafsu itu punya pasukan banyak, namanya macam-macam. Ada yang namanya ghaflah, ada namanya kadzab, ada namanya riya, ada namanya kibir, takabur, ada namanya ujub, ada namanya syahwat, ada namanya hawa. Ini pasukannya nafsu. Jadi nafsu itu pasukannya banyak. Sebagian tanda seseorang itu mengikuti hawa, mengikuti kesenangan. Hawa itu artinya kesenangan. Adalah al-musyara'atu ilan nawafilil khairat. Ketika melakukan ibadah yang sunnah, mereka bersemangat. Wa takasulu bil qiyami anil wajibat. Tetapi ketika melakukan ibadah yang wajib, mereka bermalas-malasan. Yo dilakoni tapi yo gak semangat. Begitu kena sing sunnah gawedhu dilakoni. Ini termasuk mengikuti hawa nafsu. Saya berikan gambaran. Suatu ketika panjenengan sowan nang kiai, karo kiai terus diparingi amalan. Ini contoh saja, contoh. Nek bar subuh maca Fatihah ya ping 41. Nek dilakoni hajate gampang hasil. Contohnya begitu. Ini sekedar contoh saja. Jadi baca Fatihah habis subuh 41 kali itu keutamaannya hajatnya mudah dikabulkan. Wah, akhirnya nek subuh bar subuh maca Fatihah 41. Sing gedhu maca Fatihah. Salate wis gak gedhu blas, wis pokok dilakoni. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Dan ini banyak. Sekali. Contoh lagi. Baca Fatihah ketika sholat hukumnya apa? Wajib. Baca surat setelah Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Jadi panjenengan walad dolin amin terus rukuk boleh enggak? Boleh, tidak membatalkan sholat. Tapi ojo kok lakoni diguyu wong nggih. Ngimami walad dolin amin terus rukuk, makmumnya bingung aliran nopo meneh gitu ya. Nah, walaupun itu boleh. Jadi juga meneh nek jenengan kepengin cepet viral ya nglakoni sing aneh-aneh ini cepet viral. Walaupun itu boleh, tidak membatalkan sholat. Lho kok ana wong sholat, ketika sholat luweh gedhu maca surat tinimbang maca Fatihah, itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Karena nek panjenengan mempelajari kitab-kitab fikih itu kan mesti syarat-syarat imam kan ngoten nggih. Itu membaca Fatihah, memperhatikan huruf,
memperhatikan tasdid. Jadi ketika baca Fatihah mereka pelan-pelan betul, diperhatikan betul. Ketika baca surat mereka lebih ringan. Loh, nek wong sing paham fikih masih begitulah. Jadi ketika baca Fatihah mereka hati-hati betul. Karena bila sampai salah itu berpengaruh kan begitu. Tapi ketika baca surat mereka biasa-biasa saja. Enggak terlalu gedus, biasa begitu. Lah ini trennya mulai berbalik zaman sekarang. Maca Fatihah biasa, maca surate gedhu. Ini cara Ibnu Athaillah itu termasuk min alamatit tibail hawa. Contoh melih. Soft lurus dan rapat itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah nih. Jadi panjenengan sholat mriki soft depan ini penuh. Terus ana wong melu jamaah di belakang sana. Ini belakang soft pertama ini kosong semua. Serambine masjid itu ada seorang laki-laki ikut bermakmum dengan jamaah yang di sini. Sah atau tidak? Sah ini. Dalam syarat sholat berjamaah maksimal jaraknya 150 meter. Angger ketok, angger krungu sah. Fikih itu. Maka lurus dan rapat barisan hukumnya sunnah. Tumak ninah di dalam sholat hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib, tidak boleh nggak tumak ninah kan begitu kan? Lho kok ana wong nguber rapete soft tapi salate ora tumak ninah. Lho iku jenenge buang tumpeng luru ngupol kan ya wong aneh ini jenenge. Lah begini-begini kita harus paham betul, sehingga tidak salah ketika beribadah. Nggih. Nah, jadi mana yang fardu tetap prioritaskan. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai salah. Adapun yang sunnah lakukan semampunya. Manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum, kata Rasulullah. Apa yang aku larang bagi kalian tinggalkan semuanya. Sesuatu yang dilarang mutlak tinggalkan semuanya. Sesuatu yang aku perintahkan lakukan semampumu, kata Rasulullah. Karena perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib semua lakukan, yang sunnah semampunya. Mboten kuat kok kula jenengan nglakoni kesunatan semua itu ndak mampu sudah. Nggih sunahe turu wae. Coba sunahnya tidur. Sebelum tidur wudu. Bar wudu terus mapan, mujure ngalor ngidul ngadepe kiblat, miring ke kanan. Kemudian baca doa. Ya napa dungane turu niku? Allahumma barik lana. Donga favorit pokoknya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Niku dongane turu lare-lare TPA. Nggih ngoten nggih. Kalau dalam keterangan hadis itu doa tidurnya Rasulullah itu panjang. Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain masing-masing sekali, baca ayat kursi. Kemudian baca surah Al-Kahfi sekali. Loh, sajane kok seweneng ngono jenengan. Seneng apa mikir kira-kira? Loh, itu doanya memang betul. Jadi kalau melihat ini berarti kira-kira kita bagaimana? Mampu enggak? Nah, kan begitu kan? Maka beruntunglah Rasulullah mengatakan lakukan semampu. Nggih, kok budal yang masjid maca donga. Ini kapan-kapan mawon lah belajar bab donga-donga niku karena terlalu banyak doa-doa ini. Nah, kemudian setelah sampai masjid, masuk masjid baca doa lagi. Kemudian sholat tahiyatul masjid sambil nunggu adzan. Sambil nunggu adzan itu membaca doa.
Begitu adzan selesai baru sholat qobliyah subuh. Lah sholat fajar dilakukan di rumah sebelum berangkat ke masjid. Nah, urutannya itu begitu. Bar sholat qobliyah subuh wiridan meneh, ada doa-doanya itu. Kemudian disuruh berbaring menghadap kiblat. Sunnah itu. Jadi menunggu adzan subuh disuruh berbaring di masjid loh nih. Disuruh berbaring menghadap kiblat. Panjenengan nek teng Masjidil Haram teng Madinah banyak orang melakukan ini. Nunggu adzan subuh terus kelesetan, koyok wong kelesetan ngoten iki. Padahal itu sunnah. Sambil merenungkan tentang kematian. Lho ngoten maksudnya. Kudu sunnah turu mboten. Mboten ngoten nggih. Sebentar untuk merenungkan tentang kematian sambil berdoa dan seterusnya. Lah itu semua sunnah. Mangkane nek ana wong gak nglakoni sunnah mboten usah diseneni. Ndak usah, karena itu semampunya. Para bapak niki sunnah rabi papat, ngoten nggih. Heeh, sampean bojone pira? Aja diseneni sing bojo siji, nggih, aja diseneni. Wis ben bojo siji ya wis lah ngoten nggih. Ndak apa-apa. Karena semampunya. Ya, ini termasuk keringanan yang diberikan Rasulullah kepada kita. Nah, pun. Maka hendaknya kita perhatikan betul mana yang fardu, mana yang sunnah, supaya enggak sampai tadi buang tumpeng luru pun. Para jamaah, kenapa sih Allah itu mewajibkan sesuatu bagi kita? Kenapa Allah memaksa kita? Kenapa? Nah, para jamaah, sesuatu yang diwajibkan bagi kita itu artinya Allah mengikat kita supaya kita tidak lepas. Ngeten. Kula jenengan iki dicipta karo Gusti Allah niku rencanane diseneng-senengno. Rencanane ngoten. Diciptakan Allah kita itu rencanane niku diseneng-senengno. Teng dunya ya diseneng-senengno, teng akhirat nggih. Rencananya begitu. Lah karena Allah punya skenario seperti itu, maka Allah membuatlah aturan-aturan. Rambu-rambu. Dilarang belok kiri, kowe nek belok kiri mlebu jurang. Nek lampu kuning alon-alon, nek lampu abang mandeka, engko nggarakne iso tabrakan. Rambu-rambu. Kowe ya salata, ya poso, ya aja seneng ngelokno wong, aja nyolongan. Ini rambu-rambu semua. Diciptakan Allah agar kita tetap dalam keadaan bahagia. Lu kok seneng nerak aturane Gusti Allah? Seneng nerjang rambu-rambu yang diciptakan Allah, berarti memang tidak menginginkan kebahagiaan. Kan begitu mafhum. Kan begitu pemahaman. Lah Allah itu tahu kalau kita tidak dipaksa itu tidak akan melakukan. Wis dikei rambu-rambu, ya mek didelok ngono tok tapi tetap dilanggar wae. Kan ngoten nggih. Allah itu tahu. Wis diomongi, "Yu aja seneng ngrasani wong." Yo sik ngrasani, nggih napa mboten? Allah itu tahu begitu itu. Lah karena Allah itu tahu, akhirnya Allah membuat sesuatu yang hukumnya fardu, wajib. Kita dipaksa. Allah itu ngerti, umpama Ramadan niku sunnah, kula jenengan iki gak ana sing nglakoni, nggih mboten? Umpama Ramadan 30 dina poso niku hukume sunnah, kira-kira mawon kula jenengan nglakoni apa ora? Senin Kamis saya kakean alasan kok. Sing weteng loro lah, sing arep lunga semua macam-macam nih. Lah karena Allah tahu maka Allah memaksa kita. Iki nek gak tak wajibno gak kira poso. Nek gak gelem poso ora iso mencapai derajat la'alakum tattaqun, kan begitu nih. Jadi kita dipaksa puasa itu supaya menjadi takwa. Nek takwa wis jelas bahagia, kan begitu. Sholat 5 waktu yang wajib itu umpama mboten wajib, ayo kita pikir.
Kira-kira nglakoni jenengan salat 5 waktu lho umpama hukume sunah dilakoni apa ora? Kalau kita pikir dengan jernih wis jelas gae. Wong sembahyang duha lolos kok, nggih toh? Iya kan? Bolak-balik lolos sembahyang duha, wah lali. Karena apa? Sunnah. Coba 5 waktu sunnah, ya wis liwat. Nah, begini ini Allah tahu. Karena Allah tahu dengan kasih sayang Allah menjadikan itu wajib bagi kita. Kita dipaksa supaya kita terikat dengan kebahagiaan itu sendiri. Supaya kita terikat dengan rahmatnya Allah. Coba kurang piye Gusti Allah. Kula jenengan diwenak-enakno wis to yu babah masih awakmu diomongi aja seneng ngrasani wong sing ngrasani ya wis babah sing penting sembahyangmu aja bolong wis ngoten iki Gusti Allah paham. Wis to Kang mesti awakmu itu Kang nyelatu wong ben wis sing penting Ramadan ya poso. Nggih. 5 waktu lakoni sing tenanan. Jadi tetap terikat. Lah itu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Pun. Lho iki mau durung oleh sak hadis blas ya. Nggih pun sakniki diwaca pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam den bangun napa al Islamu ala khamsin ing tesilimo. Iku syahadati alla ilaha illallah. Sing pertama syahadati nakseni alla ilaha illallah satuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba mung Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku urusan Allah. Wa iqamis shalah lan jumenengake salat wa ita'i zakah lan nekani zakat wa hajjil baiti lan ibadah haji ing Baitullah wa shaumi Ramadan lan poso sasi Ramadan. Rasulullah mengatakan Islam itu dibangun atas 5 sendi yang kemudian disebut sebagai rukun Islam. Ini semua fardu wajib, jangan ditinggalkan. Yang pertama namanya syahadataini, 2 kalimat syahadat. Setiap orang Islam wajib ini. Ono wong Islam kok ora tahu syahadat ya ora sah Islam. Walaupun syahadat itu ucapan. Ono wong ahli sedekah, ono wong ahli nulung wong liya. Macam-macam kebaikan dilakukan, tapi dia tidak bersyahadat, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kebaikannya itu tidak mendapat nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak bersyahadat. Berarti yang dilakukan itu bukan karena Allah. Lo nanti ditakoni wong enten Pak. Pak, enten wong non muslim tapi apik wong. Ringan tangan. Perhatian kalih wong. Tapi non muslim. Mosok gara-gara maca syahadat tok mawon beda. Lah. Hanya karena bacaan saja kemudian apakah seperti itu? Akhirnya kalau jawab, syahadat itu sebenarnya bukan hanya kalimat, tetapi ikrar. Syahadat itu adalah sebuah statement, sebuah pernyataan, mengakui, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak hanya kalimat, tapi sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar, diyakini, diimani, sehingga tidak hanya urusan lisan yang mengatakan, tetapi urusan dengan kepercayaan, urusan dengan keyakinan. Pun, jadi nek kepingin Islamnya apik, ya yang pertama syahadat. Insyaallah pun dilakoni, tapi perlu diperbaiki. Statement kita itu seringkali kita lupa. Kita mengaku bahwa yang menjadi Tuhan adalah Allah,
tapi seringkali tauhid kita rusak. Kan begitu kan? Aku nek ngeluh ngene gak ngombe bodrek gak waras lho, akhirnya pangerane dadi bodrek. Kan ngoten nggih. Nah, dan lain sebagainya. Maka perlu diperbaiki terus. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan setuhunya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini namanya syahadat Rasul. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah yang diutus untuk memberikan keterangan kepada kita, membimbing kita, menjadi teladan menjadi contoh bagi kita. Ad-din itu artinya agama. Kemudian tamaddun mengaplikasikan agama itu dalam kehidupan. Ketika merealisasikan ajaran agama dalam kehidupan, secara komunitas kemudian terbentuk orang-orang yang melakukan agama. Maka komunitas itu disebut Madinah. Apa artinya Madinah? Terjemah bebas, kota. Apa artinya kota itu? Semua serba tertata, semua serba rapi, semua melakukan aturan, kan begitu kan? Ad-din, tamaddun, Madinah, ini akar katanya sama. Sama. Ad-din agama, apa artinya agama? Itu translate-nya agak membingungkan kalau kita terjemah ad-din itu agama. Itu tidak, agama itu morat marit, kan begitu kan? Nah, tidak morat marit berarti apa artinya? Teratur. Berarti agama itu aturan atau ajaran. Tamaddun itu melaksanakan aturan. Lah ketika aturan itu dilaksanakan oleh komunitas, sak kampung patuh pada aturan agama semua, maka kampung itu disebut Madinah. Kota. Semua tertata. Jadi master plan-nya itu ada dan terwujud. Itulah disebut Madinah. Lah kita itu proses menuju Madinah. Memahami ajaran dulu, merealisasikan ajaran, baru tahap situ sebenarnya. Nah, para jamaah, Rasulullah itu membawa ajaran bagi kita, membawa agama agar tercapailah Madinah. Orang-orang melakukan aktivitas sesuai dengan ajaran. Maka jangan pernah mempunyai teladan selain Rasulullah. Sementara tren kita itu lebih mengikuti kepada nanti pada public figure yang ada ya, nek public figure niku ulama ngono karuan. Nek public figure terus artis kaya bejat kabeh. Sampeyan blonjo tas yang ditiru tase artis, waduh lah ya remek kabeh terusan. Lah sak wulan bayarane mung 4 juta 5 juta. Lah tas artis regane 200. Waduh iki jenenge ngingoni kere minggat. Wis karu-karuan. Pun wa iqami sholati, lan jumenengake salat. Agar Islam kita baik, maka kita harus menegakkan salat, bukan melakukan salat. Ini sering kita bahas. Mendirikan salat bukan melakukan, membangun nilai-nilai salat. Artinya salat itu secara tekstual itu adalah diawali takbiratul ihram, diakhiri salat. Namun secara hakiki salat itu adalah membangun hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah. Allahu Akbar, ngadep Gusti Allah. Mengikatkan diri kita dengan Allah. Maka bila kita ingin Islam kita baik, sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu mengeluarkan sesuatu yang ada pada diri kita, baik berupa harta ataupun makanan pokok, untuk membersihkan diri kita dan harta kita, kan begitu zakat. Itu secara bahasa fikih, secara tekstual begitu. Makna hakikinya apa? Membangun kepedulian. Berarti apa? Menunaikan zakat itu adalah aspek hablum minan nas,
bagaimana kita membawa manfaat untuk orang lain. Ini harus dibangun juga bila ingin Islam kita menjadi jenengan sholat rutin, poso rutin, maca Quran rutin, zikir rutin, tapi gak kenal tonggo, itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Jadi Islam itu hablum minallah dan hablum minan nas. Wa hajjil baiti, dan ibadah haji. Haji itu wajib bagi yang mampu. Sing ora mampu ya otomatis mboten wajib. Duite mampu, fisike mampu, ilmune mampu, aman negarane kok perang ndak wajib haji. Ndak wajib itu sudah. Bencana alam ndak wajib haji. Ndak wajib. Duwite mampu, negarane aman, ilmune ana. Antrine 20 tahun. Lah saiki wis umur 60 tahun. Dhisik sapa kira-kira mamane ngono nggih? Bagaimana ini? Apakah boleh umroh dulu, Pak? Boleh, sama wajibnya itu. Umroh itu juga wajib 1 kali bagi yang mampu. Sama. Haji belum mampu, umroh dulu. Jadi umroh itu juga wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini dalil yang menunjukkan haji dan umroh itu wajib sekali bila mampu. Tidak apa-apa. Nek kanca-kanca itu termotivasi, pokoknya sadurunge mati kudu tau delok Ka'bah. Ini bahasa sederhananya begitulah. Awake dhewe jengkang-jengking sujud bendina, ora ngerti sing dadi tujuane sujud endi. Ka'bah modele piye kok ora ngerti. Engko nek dihisab diguyu karo malaikat. Iku guyonane kanca-kanca santri ngoten nggih. Ini memotivasi diri kita seperti itu. Nek Mbah Yai Jamal itu pesen tengene putrane. Suatu ketika putrane niku pamit, "Mbah, kula nggada harta niki saene arta kula niki damel mbangun omah riyin napa tindak haji riyin." Dawe Yai Jamal, "Mbangun omah akhirat dhisik baru mbangun omah neng subhanallah." Gak kuat nek awake dhewe nglakoni niki. Nek cara awake dhewe golek pekupon dhisik baru mbangun neng akhirat kan ngoten nek awake dhewe niki. Nek urusan omah neng dunya nggih kula sebut pekupon ngono wae lah. Napa pekupon niku? Omah itu. Lah haji itu ya seperti biasa kita kenal ya, wajib bagi yang mampu. Tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah, jamarat dan lain sebagainya, itulah disebut haji secara tekstual. Kontekstualnya apa haji itu? Meniru, meneladani perbuatan orang yang soleh. Tawaf itu perbuatan siapa? Sinten? Yang tawaf pertama kali itu para malaikat di Baitul Ma'mur sana. Pertama kali tawaf di Arsy. Ketika para malaikat mempertanyakan kenapa Allah menjadikan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ini para malaikat itu mempertanyakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah membuat statement dari malaikat, "Aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah." Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lan apa Gusti jenengan kok nggawe makhluk sing senengane bikin kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat tidak henti-hentinya memujimu, bertasbih, ibadah. Kemudian Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku luwih ngerti timbang awakmu. Wedi malaikat. Karena seolah-olah menggurui Allah. Begitu ditegur Allah seperti itu, takut, mereka langsung turun ke Arsy, tawaf di situ. Itu perwujudan minta ampunnya malaikat. Dikelilingilah Arsy itu oleh para malaikat dengan membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah.
sesuai ayat tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tawafe muni ngono tok. Wah, akhire goncang ngarsane Gusti Allah niku. Wong malaikat semono keane mubeng kabeh teng mriku. Orek karo Gusti Allah, aja nang kono. Bikin heboh wae ngoten kira-kira. Maka Allah menciptakanlah tempat namanya Baitul Ma'mur. Wis nang kono wae, tawaf nang kono. Tawaflah malaikat di situ. Lah ketika Nabi Adam diciptakan kemudian diturunkan ke bumi, merasa bersalah Nabi Adam itu, teringat peristiwa para malaikat yang merasa bersalah ini. Mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Malaikat dhisik yo tau keliru nang Gusti Allah terus nglakoni mubeng-mubeng ngono. Akhirnya Nabi Adam yo melu mubeng-mubeng. Nah, Nabi Adam turun itu kan numpak watu yang kemudian disebut Hajar Aswad itu kan. Ditaruhlah Hajar Aswad itu diubengi karo Nabi Adam itu. Meniru perbuatan malaikat dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ditambahi la ilaha illallah. Mudun dilakoni anak putu. Zaman Nabi Ibrahim diperintah Allah membangun Ka'bah. Kan ngoten ya teng Qur'ane. Begitu selesai dibangun, Nabi Ibrahim muteri Ka'bah melih. Dikelilingi Ka'bah itu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi oleh Nabi itu. Zaman Rasulullah, Nabi kita, ditambahi lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka menjadi lengkaplah al-baqiyatus sholihat. Tawaf itu perbuatan beliau-beliau ini. Gak mau apa-apa ketika tawaf tetap sah. Jadi apa? Ngubengi Ka'bah itu meniru perbuatan malaikat, perbuatan Nabi Adam, perbuatan Nabi Ibrahim, perbuatan Nabi kita. Sa'i niru perbuatannya sama. Seorang perempuan yang solihah bernama Ibu Hajar melayu-melayu golek banyu. Nek sing melayu golek banyu iku wong kosagra, ana sing nirokno apa ora? Karena seorang ibu yang solihah, akhirnya kita diperintah wis gak usah angel-angel ibadahmu, wis tirokno Ibu Hajar melayu-melayu wis oleh ganjaran kowe, kan begitu sederhana. Jadi inilah sebenarnya makna tersiratnya dari ibadah haji. Banyak lagi yang lain ya. Jadi meniru perbuatan orang yang soleh, meniru saja itu sudah berpahala yang besar. Balang jumroh nyawat nopo niku. Nek saiki nyawat dudu tugu sakniki tembok. Nah dhisik tugu. Gak kena tugune, kena wong sing ngarepe. Nek dulu begitu kan nggih. Nggih, lha kula nanti bandem-bandeman karo wong Irak kok zaman niku nggih. Belum ada tembok, masih tugu nggih. Wong Irak teng mriku, kula teng mriki. Kula nyawat mriku ora kena bathuke wong Irak ganti. Wong Irak niku kan ngawur nggih. Mboten namung watu saono umplung sandal diuncalno. Wah, ra karu-karuan. Ya Allah. Sakniki penak nanti. Perbuatan siapa? Perbuatan Nabi Ibrahim ketika mengusung Ismail untuk disembelih diganggu oleh iblis, kan begitu kan? Cupukne watu bismillah Allahu akbar disawati iblis. Lah sakniki kula njenengan diperintah melok-melok nyawati tugu. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang yang soleh. Coba sing nyawati tugu wong kosagra, ono sing ngono. Gak ono, malah ngelokno wong edan kan ngoten kira-kira. Karena yang melakukan itu orang soleh. Kita diperintah melayu, nirokno melayune seorang perempuan solihah menjadi ibadah. Muter-muter, karena yang ditiru itu orang-orang soleh menjadi ibadah, masih gak mau coba apa. Nyawati tugu, karena yang ditiru perbuatan orang soleh menjadi sebuah ibadah, kan begitu. Lah ini maknanya, kalau jangan berarti dikongkon menteladani orang-orang yang soleh, tidak lampai wong-wong soleh. Niku kita diperintah meniru. Jangan hanya melihat tekstualnya saja, nanti tidak ketemu makosidud diniyahnya.
maksud di dalam beragama itu tidak bakal ketemu. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa seperti itu. Bon, itulah ibadah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu menahan dari sesuatu yang membatalkan, mulai matahari terbit sampai tenggelam. Itu tekstualnya begitu. Kontekstualnya, berpuasa itu adalah mujahadatun nafsi, memerangi nafsu agar jiwa kita ini bersih, menghilangkan nafsu madmumah, menghiasi dengan nafsu yang baik, sehingga hati kita, jiwa kita siap menerima Al-Quran, kan begitu kan? Nah, sering kalau terangkan. Lah inilah hal yang wajib kita lakukan agar Islam kita menjadi kuat, menjadi kuat. Maka rukun Islam itu jangan sampai lepas, harus kita perhatikan karena itu hal pilarnya agar Islam kita menjadi baik. Pun para jamaah, sampai sini dulu kajian dan tanya jawabnya minggu ngajeng mawon. Nggih. Kula rada ngantuk. Iki insyaallah pengurus nggih badhe silaturahmi teng Malang persiapan kan ngoten nggih. Dadi ana alasane gak ana tanya jawabe ngoten maksudnya. Pun ngoten riyen, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.